Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Alexa dengan NIM 24022070 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar coding dengan Bapak dosen II Permatna STMT. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama adalah pengertian algoritma. Nah, apa sih pengertian algoritma? Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi dibaca orang barat menjadi algoris. Al-Khawarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan atau The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar atau algebra. Nah, selanjutnya contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, algoritma perutian atau routing pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Berensenham untuk menggambarkan garis lurus atau bidang grafik komputer. Selanjutnya, komputer Knuth-Morris spread untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang information retrieval. Selanjutnya, contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, contohnya siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, piring, dan bahan lainnya. Selanjutnya, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Selanjutnya, panaskan minyak dan tambahkan semua bahan yang diiris. Kemudian goreng tempe sebentar, lalu tambahkan tauge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Selanjutnya aduk hingga semua bumbu meresap. Lalu cicip rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Selanjutnya saus toge siap melayani. Nah, itulah contoh dari algoritma. Selanjutnya model penyusunan algoritma. Nah, yang pertama dengan bahasa semu atau pseudocode, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan tersebut. Yang selanjutnya menggunakan kalimat deskriptif, yaitu notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif, biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, selanjutnya menulis algoritma ada juga langkah-langkah. Apa sih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya tentu saja harus sistematis untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan suatu proses. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk menuliskan algoritma. Yang pertama, menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah representasi informal dari algoritma menggunakan bahasa yang mirip dengan kode pemrograman. Ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah algoritma tanpa perlu memikirkan sintaksis tertentu. Selanjutnya, menggunakan flowchart atau flowchart adalah representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol seperti kotak, panah, dan berlian yang menunjukkan langkah-langkah dan keputusan. Contohnya flowchart untuk proses penjumlahan dua bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif. Nah, kamu juga dapat menuliskan algoritma menggunakan kalimat-kalimat deskriptif yang menjelaskan langkah-langkah secara terperinci. Contoh misalnya algoritma untuk membuat secangkir teh bisa dijelaskan dengan kalimat-kalimat seperti panaskan air hingga mendidih, masukkan kantong teh ke dalam cangkir, dan sebagainya. Nah,
Dengan menggunakan salah satu kombinasi dari ketiga cara di atas, kamu dapat menulis algoritma dengan jelas dan sistematis. Untuk memecahkan masalah atau menjalankan proses tertentu, kamu juga bisa menggunakan algoritma. Nah, itulah penjelasan tentang algoritma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.